imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktharul ajal khamsun ila asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqarribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kembali kita lanjutkan. Tempo hari kita sudah belajar tentang air mutlak. Kemudian kita sudah belajar pembagian air. Dan kita lanjutkan kepada pelajaran yang sangat luar biasa pentingnya, terutama untuk kaum wanita. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Nah, yang praktiknya nanti kan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi suami pun hendaknya dia mengetahui, minimal belajar seperti itu. Baik, langsung saja kita akan memulai pada bab selanjutnya, yaitu di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Saat ini kita akan membahas tentang babul haidhi wan nifasi wal istihadati. Jadi saat ini kita akan membahas tentang bab yang berhubungan dengan yang pertama adalah haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Selanjutnya pengarang menjelaskan bahwasanya wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Apa kata pengarang? Keluar minal farji. Farji ini kalau kita artikan itu adalah kemaluan ya. Bukan kemaluan seorang laki-laki, tapi ini adalah farji ini kemaluan seorang wanita. Itu baik wanita itu masih usianya kanak-kanak, remaja maupun orang tua, itu disebut dengan farji ya, alat kelamin ya. Apa yang keluar daripada farji itu ada salah satu, tiga. Apa tiganya? Darah. Jadi ada 3 darah yang keluar pada kemaluan seorang wanita itu. Nah, yang pertama disebut dengan damul haidhi, darah haid. Kemudian wan nifasi, darah nifas. Yang kemudian yang ketiga wal istihadati, darah istihadah. Yang pertama kita akan membahas tentang adalah fal haidu. Apa itu haid? Nah, coba kita perhatikan. Haid itu adalah huwad damu, adalah darah yang keluar haid itu adalah darah al-khariju yang keluar min farjil mar'ati, dari seorang wanita, dari alat kelamin seorang wanita. Nah, keluarnya ini apa sebabnya? Nah, ternyata di sini adalah ala sabilis sihati. Keluarnya itu orangnya itu
sehat aja, tidak sakit, tidak juga dia melahirkan, tidak juga dia karena ada gangguan, tidak. Tapi memang benar-benar dia itu dalam keadaan adalah orangnya sehat. Kalau misalnya nanti itu ada karena dia keluar, misalnya melahirkan, itu bukan haid namanya. Nah, ini ya, dia tidak ada sebab apapun, termasuk sebabnya ini adalah orangnya melahirkan. Nah, jadi haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin seorang wanita. Jalannya itu bukan karena ada sebab sesuatu, tapi memang sudah menjadi adat ya, sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah wan nifasu. Nah, nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah huwadamu. Al-khariju adalah darah yang keluar. Dari mana keluarnya? Kita sebut tadi adalah dari al-farji, yaitu kemaluan seorang wanita. Kenapa keluarnya? Kalau nifas ini ketahuan akibal wiladati, karena setelah dia melahirkan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, darah istihadhah. Darah istihadhah ini tidak ada hubungannya dengan darah haid dengan juga nifas ya. Tetapi kita bisa melihat bahwasanya darah istihadhah itu, nih lihat, kalau 15 hari itu kan paling banyak orang mengalami haid. Tapi kalau sudah 16, 17 sampai 25 hari itu namanya adalah darah istihadhah. Wajibkah kita sholat? Tentu wajib. Lalu bagaimana? Darah kan masih keluar. Sebelum sholat bersihkan dulu. Nah, dengan apa membersihkannya? Dengan kapas. Atau mungkin sekarang tuh tisu ya, tapi yang lembut. Sudah bersih, kemudian dibalut terlebih dahulu. Setelah itu wudu. Setelah wudu sholat. Nah, nanti kalau sudah sholat keluar lagi ya nggak masalah. Datang lagi waktu sholat, bersihkan lagi. Nah, sholat lagi. Nanti datang waktu sholat, itu seperti itu lagi. Sama juga kalau seorang laki-laki itu ada namanya salisil baul, yaitu alat kelaminnya itu kencingnya itu menetes terus. Nah, itu wajib sholat itu. Jadi sebelum sholat, orang yang kena salisil baul itu dibersihkan dulu. Kemudian dibalut juga alat kelaminnya itu, sholat dia. Andaikan saat dia sholat menetes, itu ya sudah. Karena itu adalah penyakit ya. Jadi nanti datang sholat, demikian lagi. Baik. Sekarang tentang yang kedua adalah nifas. Berapa hari sih nifas itu? Nifas yang paling cepat waktunya adalah lahdzatan. Lahdzatan itu sebentar ya, bisa 1 detik, 1 menit atau 1 jam paling lama ya. Kemudian wa aktsaruhu situna yauman. Yang paling lama adalah 60 hari. Ini kalau nifas. Nifas paling sebentar itu 1 detik, 1 menit. Paling lama 60 hari. Nah, dan kemudian wa ghalibuhu, seperti biasanya, ghalibu itu seperti biasanya, adatnya itu berapa? Arba'una yauman, 40 hari. Ini yang biasa ya, terbiasa ya orang tuh. Kalau namanya biasa itu orang sudah mengetahui namanya biasa itu. Baik, kita akan melihat rumusnya, mengetahui antara haid dengan nifas. Haidu
Kemudian an-nifas. Nah, coba kita lihat perbedaan antara nifas dengan haid. Nifas paling sebentar, haid paling sebentar itu coba kita lihat. Yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam. Sedangkan nifas yang paling sedikit adalah sesaat, 1 saat. 1 detik misalnya, tak, atau 1 jam, tak. Nah, ini namanya lahdatan ya, 1 saat, nggak sampai 1 hari 1 malam, paling sedikit. Nah, kemudian aktsaruhu, paling banyak adalah Nah, kalau yang haid paling lama, paling banyak harinya adalah 15 hari. Itu udah paling banyak. Akan tetapi nifas paling banyaknya adalah 60 hari. Nah, perbedaannya ya. Jadi nanti mudah untuk membedakannya. Kemudian walibuhu, ini kebiasaannya, kata orang tuh biasanya. Nah, berapa? Biasanya situn au sab'atun. Nah, kalau haid itu ghalibuhu biasanya itu orang sudah paham aja. Laki-laki pun biasanya tahu haid itu bahwasanya 7 hari. Walaupun ada yang lebih daripada 7 hari. Nah, tetapi ini kebiasaannya, orang tuh tahu adatnya bahwasanya orang yang haid itu minimal adalah 6 sampai 7 hari. Nah, sedangkan kalau nifas itu arba'una yauman. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang kebiasaannya, biar laki-laki dan perempuan tahu itu kebiasaannya, itu orang yang nifas itu adalah 40 hari. Sudah biasanya maklum orang itu bahwasanya setelah melahirkan itu ada jeda waktu untuk menunggu dia menjadi suci, bersih, itu adalah 40 hari. Dan yang paling lama adalah 60 hari. Nah, ini sangat perlu diketahui ilmu seperti ini oleh seorang wanita. Karena tentunya haid ini, orang yang sedang haid itu kan sholat diharamkan, puasa diharamkan, baca Quran diharamkan, dilarang ya. Demikian pula nifas juga. Nah, kalau orang nggak tahu ilmunya, saat haid karena lagi semangat sholat dia malah berdosa. Karena orang yang sedang haid itu diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya sholat 5 waktu, datang haid kepadanya, Allah berikan diskon kepadanya nggak sholat.
Lalu bagaimana kalau orang itu dalam keadaan haid, nanti kalau sudah bersih, apakah dia akan mengulang sholatnya? Oh tidak, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan diskon kepada seorang wanita. Ketika mengalami seperti ini, maka seorang wanita itu diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. InsyaAllah nanti kalau ada pertanyaan akan kita jawab. Mencari jawabannya adalah di kitab-kitab yang sudah kami pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.